Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri, saya dari kelompok 5. Di sini saya mendapatkan materi mengenai pemilihan metode mengajar. Yang pertama, ada hakikat dan faktor-faktor dalam pemilihan metode mengajar, di mana metode pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Operasionalisasi dari strategi pembelajaran dalam menyiasati perbedaan individual siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan daya serap materi bagi siswa dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, ada ciri-ciri strategi pembelajaran yang baik, di mana ada 5 ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan, karakteristik materi, dan karakteristik siswa. Yang kedua, bersifat luas atau fleksibel, artinya dapat dipadupadankan dengan metode-metode lain. Yang ketiga, memiliki fungsi untuk menyatukan teori. Yang keempat, penggunaannya dapat mengembangkan materi. Yang kelima, memberi kesempatan pada siswa untuk ikut aktif dalam kelas. Yang ketiga, prinsip metode pembelajaran, di mana prinsip metode pembelajaran ini ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip tujuan dan motivasi belajar. Yang kedua, prinsip kematangan dan perbedaan individual. Yang ketiga, prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Yang keempat, integrasi pemahaman dan pengalaman. Yang kelima, prinsip fungsional. Yang keenam, prinsip menggambarkan kesan. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Sri Rahayu dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertahankan dalam pemilihan metode mengajar. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Terus yang kedua itu jenis-jenis metode mengajar. Yang ketiga ini metode pengalaman belajar dengan metode mengajar. Yang pertama dulu, faktor-faktor yang perlu dipertahankan dalam pemilihan metode mengajar terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Yang kedua ini karakteristik bahan pembelajaran atau materi pembelajaran. Terus yang kedua ini jenis-jenis metode pembelajaran. Menggunakan beberapa metode mengajar yang dapat dipakai atau yang dilakukan oleh guru. Metode ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ini metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat itu metode demonstrasi, yang kelima ini metode eksperimen, yang keenam metode pemberian tugas, yang ketujuh itu metode karya swasta, yang terakhir ini metode sosial drama. Terus poin yang ketiga yang terakhir, metode hubungan pengalaman belajar dengan metode mengajar. Hubungan pengalaman belajar merupakan suatu proses kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman yang diperoleh oleh siswa dalam pembelajaran dapat berupa pengalaman intelektual, emosional, sosial, fisik, motorik. Terus juga pengembangan itu mencapai sesuai rentetan pengalaman, yaitu pengalaman mengindra ada 2, melihat dan mendengar. Terus pengalaman melalui diskusi itu yang dilaksanakan oleh efektif akan banyak terdapat terhadap pengalaman siswa. Pengalaman yang diperoleh diantaranya yaitu pekerja sama, menjadi pemimpin atau anggota kelompok, mengeluarkan ide atau saran pendapat lah, berkomunikasi dalam kelompok dan mengungkapkan, menyimpulkan hasil penyelesaian masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.